Melanjutkan dari episode sebelumnya, pada saat itu, Luo Fatian benar-benar menjadi gila. Dengan kekuatan ilahi yang membara, ia mengabaikan leluhur Julu dan langsung menyerang leluhur Qiming, menghalangi jalannya. Dalam situasi seperti ini, Luo Hai bersama 9 dewa kekosongan dari keluarga Luo dapat mengalahkan para dewa kekosongan dari klan Xingyi hanya dalam beberapa tarikan napas. Selama mereka mampu mengulur waktu, itu sudah sama saja dengan kemenangan awal bagi pihak mereka. Tanpa para dewa kekosongan ini, jika klan Xingyi benar-benar bertarung mati-matian melawan keluarga Luo, bahkan jika dua leluhur dewa abadi mereka masih hidup, kondisi luka parah mereka pasti akan dimanfaatkan oleh kekuatan lain di kota Qiuhai. Jika itu terjadi, klan Xingyi juga akan berakhir seperti keluarga Luo, menuju kehancuran. Sialan, leluhur Qiming sangat marah dan cemas. Ia tahu betapa pentingnya para dewa kekosongan mereka. Namun ia tidak pernah menyangka keluarga Luo akan bertindak sehina ini, menggunakan 2 prajurit dewa abadi untuk menahan 3 leluhur mereka, sementara para dewa kekosongan lain membantai pasukan mereka. Penghinaan seperti ini benar-benar tak tertahankan. Setelah Qiming dan leluhur Julu tertahan, leluhur Xingyi yang tersisa menyadari konsekuensinya. Tanpa ragu ia mencoba menerobos menuju Luo Hai. Namun Luo Xinghai dan Luo Fatian telah lama waspada terhadapnya. Ia kembali dipaksa terlibat pertempuran dengan mereka. Di sisi Luo Hai, dengan tambahan 9 dewa kekosongan keluarga Luo di medan perang, selusin dewa kekosongan yang sudah terluka parah itu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya mengandalkan sisa tubuh ilahi mereka untuk melakukan perlawanan terakhir. Bahkan kelinci akan menggigit saat terpojok. Demikian pula mereka. Dilanda keputusasaan, jiwa serta kekuatan ilahi mereka terbakar, melepaskan seluruh kekuatan dalam pemberontakan terakhir. Sayangnya, Luo Hai menggunakan harta karun untuk memulihkan sejumlah besar kekuatan ilahi secara instan. Ketika ia kembali menyerang, para dewa kekosongan klan Xingyi itu sama sekali tidak mampu melawan dan terbunuh satu demi satu. Salah satu dari mereka bahkan terpaksa melakukan bunuh diri di saat terakhir. Namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Luo Hai. Ia hanya mundur sedikit tanpa mengalami luka apapun. Beberapa tarikan napas terasa sangat panjang bagi para dewa kekosongan itu. Dengan kekuatan Luo Hai, mendekat sedikit saja sudah cukup untuk membuat mereka mati 1 atau 2 kali. Pada akhirnya, 18 dewa kekosongan klan Xingyi semuanya binasa. Seluruh relik yang tertinggal di kehampaan diambil oleh Luo Hai bersama 9 dewa kekosongan keluarga Luo. Melihat pemandangan ini, 3 leluhur klan Xingyi seketika memerah karena marah dan iri. Kehancuran 18 dewa kekosongan berarti mereka telah kehilangan lebih dari 2/3 kekuatan tingkat itu. Sejak saat itu, kekuatan keseluruhan klan Xingyi akan merosot tajam dan peluang melahirkan dewa abadi di masa depan menjadi jauh lebih kecil. Ke-18 dewa kekosongan ini adalah tulang punggung klan Xingyi. Kematian mereka sama saja dengan memutus masa depan klan tersebut. Sialan, keluarga Luo. Kalian semua pantas mati. Kalian semua pantas mati. Leluhur Julu benar-benar menjadi gila. Kerugian sebesar ini tidak mungkin diterima oleh klan Xingyi. Jika hari ini mereka tidak membunuh kedua leluhur keluarga Luo, beserta para dewa kekosongan itu, kerugian mereka akan terlalu besar. Bahkan keluarga Luo mungkin akan menjadikan mereka batu loncatan untuk meraih ketenaran. Pada titik ini, leluhur Julu bahkan rela membakar jiwanya. Ia sepenuhnya jatuh ke dalam kegilaan. Serangannya melonjak ke tingkat yang sama sekali baru, membuat kedua leluhur keluarga Luo terus terdesak. Monster tua Julu, kau ingin keluarga Luo dan klan Xingyi binasa bersama? Kalau begitu aku, Luo Fatian, akan mengabulkan keinginanmu. Hari ini, bahkan jika keluarga Luo musnah, klan Xingyimu juga tidak akan bisa terus eksis di kota Qiuhai. Mari bertarung sampai mati. Luo Fatian pun mengamuk. Sebelumnya ia belum membakar jiwanya, namun sekarang tanpa ragu ia langsung menyalakannya. Di bawah aura yang luas dan menakutkan, kekuatannya sama sekali tidak kalah dari monster tua Julu. Melihat hal ini, 3 dewa abadi lainnya juga tidak ragu lagi. Mereka membakar jiwa mereka dan meningkatkan kekuatan hingga batas tertinggi. Walaupun kedua leluhur keluarga Luo kini terdesak, setidaknya mereka masih mampu bertahan hidup untuk sementara waktu. Tuan terpuintres. Bentrokan sengit antara kedua pihak sebelumnya telah menarik perhatian hampir semua tokoh berpengaruh di kota Qiuhai. Indra ilahi menyapu wilayah itu dan menguncinya sepenuhnya. Bahkan indra ilahi dari 3 ahli alam kekacauan juga mengamati perkembangan pertempuran. Tentu saja, mereka juga memperhatikan Luo Hai, sosok yang sangat istimewa. Semua orang telah menyaksikan kejadian sebelumnya. Mereka terkejut karena seorang dewa kekosongan ternyata mampu menunjukkan kekuatan setingkat dewa abadi. 3 ahli alam kekacauan dengan penglihatan paling tajam langsung memahami petunjuknya. Jelas ini adalah penggunaan tingkat tinggi dari kekuatan ilahi. Kemungkinan besar teknik rahasia yang berkaitan dengan kekuatan ilahi. Hal seperti itu tentu tidak dapat disembunyikan dari mereka.
Anak keluarga Luo ini menggunakan ilmu pedang serta teknik kekuatan ilahi yang sangat canggih. Benar-benar berbeda dari dua leluhur keluarga Luo. Dia pasti menyimpan rahasia besar. Bahkan, jika anak ini mati, jasadnya tidak boleh jatuh ke tangan klan Xingyi. Penguasa kota Kyuhai melihat 3 leluhur klan Xingyi yang telah benar-benar gila dan langsung menyadari bahwa situasinya mulai berubah. Begitu salah satu dari mereka berhasil bebas, target pertama pasti Luo Hai. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Dua tetua alam kekacauan lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Jika Luo Hai mati, mereka akan segera mengambil jasadnya. Klan Xingyi maupun keluarga Luo pasti tidak akan berani mengeluh sedikit pun. Beberapa dewa abadi lain yang lebih tajam juga melihat keanehan itu. Namun karena ini terjadi di dalam kota Kyuhai, mereka tidak bisa ikut campur. Mereka hanya berharap kedua keluarga itu bertarung sampai sama-sama hancur. Jika keluarga Luo musnah, klan Xingyi juga pasti akan ikut runtuh. Wilayah kedua keluarga itu tidak kecil. Mereka masih bisa ikut menikmati pembagian hasilnya. Di medan perang, 5 dewa abadi yang telah benar-benar murka kini bertarung tanpa menahan diri. Kedua leluhur keluarga Luo jelas tidak mampu melawan 3 orang sekaligus. Mereka hanya bisa menahan serangan untuk sementara waktu. Pada saat itu, Patriark Qiming akhirnya keluar dari lingkaran pertempuran dewa abadi dan langsung melesat menuju posisi Luo Hai. Ketika Luo Hai melihat leluhur klan Xingyi, Qiming ekspresinya langsung berubah drastis. Ini benar-benar berbeda dari yang mereka perkirakan. Mereka mengira klan Xingyi akan berhati-hati terhadapnya. Tetapi sekarang mereka justru sepenuhnya menjadi gila. Walaupun Luo Hai merasa dirinya masih mampu bertarung, menghadapi Qiming yang sedang mengamuk seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa ia lawan. Sialan. Mereka benar-benar gila. Mereka memaksaku sampai ke batas kemampuanku. Apakah guruku belum tiba di kota Kyuhai? Jika beliau memang tidak berada di sana, mungkin seumur hidupku, aku tidak akan pernah bertemu beliau lagi. Mungkin hubunganku dengan guru memang hanya sebatas pertemuan sekali itu. Pada saat itu, banyak pikiran melintas di benak Luo Hai. Dalam pertempuran ini, ia hampir menghabiskan seluruh kekuatan ilahinya. Berkat harta karun pemulihan, ia hanya berhasil memulihkan sekitar setengahnya. Sekarang, menghadapi leluhur Qiming yang telah benar-benar gila, ia paling lama hanya mampu bertahan sebentar. Pada akhirnya, kemungkinan besar ia tetap akan menuju kehancuran. Teknik pemadatan kekuatan ilahi membutuhkan dukungan kekuatan ilahi yang sangat besar. Sebagai dewa kekosongan, Luo Hai masih menempuh jalur biasa, memahami hukum untuk menjadi dewa. Tubuh ilahinya pun hanya berada pada tingkat rata-rata. Teknik rahasia yang mengonsumsi kekuatan ilahi dalam jumlah besar seperti ini hanya dapat menghasilkan kekuatan luar biasa dalam waktu singkat. Jika pertempuran berubah menjadi perang gesekan, ia jelas tidak memiliki keunggulan saat menghadapi dewa abadi. Sudahlah. Paling buruk, aku mati di pertempuran ini. Terakhir kali, jika guruku tidak muncul, aku juga sudah mati. Jadi mati sekali lagi pun tidak masalah. Sayangnya kemampuan pedangku belum benar-benar sempurna. Jika sudah sempurna, mungkin aku masih bisa melawan orang ini, meski berada dalam posisi yang lebih lemah. Luo Hai bergumam dalam hati. Pada saat yang sama, ia mengirimkan transmisi suara kepada 9 dewa kekosongan dan berkata, "Kalian semua mundur kembali ke keluarga Luo. Serahkan orang ini kepadaku. Walaupun aku, Luo Hai, mati di sini, kalian tidak boleh mati. Selama kalian masih hidup, kalian tidak perlu takut pada klan Xingyi yang telah terluka parah. Saat itu, kita masih memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Keluarga Luo ada di tangan kalian." Pada saat itu, leluhur Qiming sudah menerjang ke arahnya. Matanya dipenuhi kegilaan dan niat membunuh. "Bocah, kau telah membunuh para dewa kekosongan klan Xingyi. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Serahkan nyawamu!" Luo Hai memandangnya dengan mata memerah dan berkata dengan marah, "Qiming, kau benar-benar tak tahu malu. Seorang dewa abadi menindas dewa kekosongan sepertiku. Bahkan jika aku, Luo Hai, mati hari ini, aku tetap akan menunjukkan kekuatan sejatiku." Tanpa kegilaan, seseorang tidak akan pernah menjadi iblis. Dengan hanya sedikit lebih dari setengah kekuatan ilahi yang tersisa, Luo Hai tahu ia tidak dapat bertahan lama. Jadi ia tidak memilih pertarungan berkepanjangan. Ia memutuskan untuk menentukan segalanya dengan satu serangan penentu. Hidupku mungkin biasa saja, namun momen ini akan menjadi saat paling cemerlang dalam hidupku. Meskipun aku hanya seekor kunang-kunang, mengapa aku tidak bisa memancarkan cahaya seperti bulan? Saat memahami dirinya sendiri sepenuhnya, hati Luo Hai tiba-tiba menjadi sangat tenang. Ketika ia memandang dunia di sekitarnya, penglihatannya terasa jauh lebih jernih. Tanpa ia sadari, tekadnya telah menembus tingkat dewa abadi.
Namun meskipun tekadnya telah mencapai terobosan, ia tahu kemungkinan besar ia tetap akan mati hari ini. Kekuatan ilahi yang tersisa dalam dirinya hanya cukup untuk melancarkan satu jurus terkuat. Setelah itu, hidupnya kemungkinan besar akan berakhir. Di dalam benaknya, semua teknik pedang yang pernah ia pelajari muncul satu demi satu. Setiap gerakan saling terhubung. Akumulasi latihan selama bertahun-tahun, ditambah terobosan tekadnya, membuatnya tiba-tiba memahami banyak hal baru. Ia bahkan menyadari beberapa gerakan pedangnya selama ini ternyata digunakan dengan cara yang salah. Jadi begitu. Teknik pedang ini ternyata menyimpan misteri asal angin. Luo Hai perlahan memahami kebenarannya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Misteri asal. Selama seseorang mampu memahami sedikit saja dari misteri tersebut, ia sudah memiliki peluang untuk menjadi dewa abadi. Dengan satu pikiran, alam semesta dapat terbentuk. Dengan memanfaatkan misteri asal itu, seseorang bahkan dapat meminjam kekuatan ilahi langit dan bumi untuk menggambarkan dunia kosmik. Pada saat itu, pikiran Luo Hai bergetar hebat. Di ruang dan waktu di sekitarnya, bayangan alam semesta yang samar mulai muncul. Gumpalan energi kacau yang membawa kekuatan asal angin mengalir di dalamnya. Hal itu membuat persepsi Luo Hai terhadap sekelilingnya menjadi jauh lebih jelas. Semua orang yang melihat pemandangan itu terkejut. Dengan satu pikiran menciptakan alam semesta. Itulah metode seorang dewa abadi. Luo Hai telah mencapai tingkat dewa abadi? Leluhur Luo Fatian dan Luo Xinghai langsung dipenuhi kegembiraan. Jika keluarga Luo memiliki 3 dewa abadi, maka dalam pertempuran ini mereka masih memiliki peluang. Namun leluhur Julu sama sekali tidak percaya. Anak keluarga Luo itu benar-benar menjadi dewa abadi? Bagaimana mungkin? Bakatnya biasa saja. Bagaimana dia bisa menembus batas dan mencapai tingkat itu? Luo Hai berasal dari generasi yang sama dengan mereka. Kekuatannya selama ini tidak pernah menonjol. Ia hanya dewa kekosongan biasa, bahkan belum mencapai puncak tingkat itu. Bagaimana mungkin sekarang ia tiba-tiba membuat terobosan sebesar ini? Untuk mencapai tingkat dewa abadi, seseorang tidak hanya membutuhkan tekad setingkat dewa abadi, tetapi juga bakat yang cukup. Hal itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh dewa kekosongan biasa. Namun, jadi bagaimana jika dia menjadi dewa abadi? Dewa abadi yang baru naik tidak perlu ditakuti. Leluhur Julu segera menyadari bahwa dewa abadi yang baru saja menerobos tetap bukan tandingan Qiming. Pada saat itu, Qiming sudah berada tepat di depan Luo Hai. Wajahnya dipenuhi ekspresi garang. Jadi, kau berhasil menembus batas. Lalu apa gunanya? Hari ini kau tetap akan mati. Luo Hai memandangnya dengan tenang. Sekarang ia telah mencapai tingkat dewa abadi. Mungkin ia bisa menahannya lebih lama. Ia langsung menghunus pedangnya. Walaupun tingkat kultivasinya telah menerobos, kekuatan ilahinya tetap berasal dari kekuatan ilahi kehampaan yang dipadatkan. Jika ia menggunakan kekuatan ilahi itu untuk melancarkan serangan pedang, kemungkinan besar itu hanya cukup untuk satu serangan terkuat. Namun teknik pedang tingkat dewa abadi sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan ilahi. Selama ia mampu meminjam kekuatan alam semesta dan menggunakan teknik pedang yang sempurna, ia tetap dapat mencapai hasil yang diinginkan. Seketika, kilatan pedang yang indah melintas. Tebasan perak yang memukau membelah ruang. Harta karun tertinggi itu, artefak tingkat atas setingkat dewa abadi, kini terasa jauh lebih mudah dikendalikan dibanding sebelumnya. Saat melancarkan serangan itu, Luo Hai segera mundur. Ia memanfaatkan momen terobosan ini untuk menyerap kekuatan ilahi langit dan bumi di sekitarnya secara liar, berusaha memulihkan kekuatannya sendiri. Meskipun setelah mencapai tingkat dewa abadi, ia tidak lagi menerima suplai kekuatan ilahi dari lautan purba dunia, seperti saat masih menjadi dewa kekosongan, kemampuan penyerapannya berada pada puncaknya tepat pada saat terobosan ini. Cincin dunia Luo Hai menyimpan banyak kristal kekuatan ilahi. Biasanya kristal itu diserap sangat lambat, tetapi setelah menembus tingkat dewa abadi, kristal tersebut dapat diubah jauh lebih cepat. Sekarang, setelah berhasil menembus batas ranah dan tekadnya juga meningkat, selama kekuatan ilahinya pulih, ia dapat memadatkan kekuatan ilahi yang jauh lebih kuat. Bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh leluhur Qiming dari klan Xingyi. Satu-satunya syarat adalah ia harus memulihkan kekuatan ilahinya sepenuhnya secepat mungkin. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menggunakan kemampuan pedangnya untuk mengulur waktu. Jika kekuatan ilahinya pulih sepenuhnya, membunuh leluhur Qiming bukan lagi hal mustahil. Di sisi lain, setelah merasakan bahwa serangan Luo Hai mengandung misteri yang luar biasa, leluhur Qiming mulai merasa kesal. Orang ini baru saja menembus tingkat dewa abadi. Mungkinkah ia benar-benar mampu melawannya? Kekuatan ilahi Luo Hai masih setara dengan dewa kekosongan. Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan dirinya? Kita tidak boleh membiarkannya memulihkan kekuatan ilahi. Dia harus dibunuh sekarang juga.
Dengan pikiran itu, Qiming kembali menyerang Luo Hai dengan ganas. Di luar arena pertempuran, banyak penonton terkejut ketika melihat Luo Hai berhasil menerobos batas. Di masa lalu, Luo Hai hanyalah dewa kekosongan biasa dalam keluarga Luo. Jika bukan karena teknik sebelumnya, yang membuat dewa kekosongan mampu melepaskan kekuatan setingkat dewa abadi, tokoh-tokoh besar itu bahkan tidak akan memperhatikannya. Namun tak disangka, ia benar-benar berhasil menembus batas langsung di medan perang. Hal seperti ini sangat jarang terjadi dalam sejarah kota Kyuhai. Bahkan di arena perburuan, tempat yang paling terkenal sekaligus paling berbahaya, seseorang hanya bisa mencapai terobosan seperti itu jika memiliki bakat luar biasa. Orang dari keluarga Luo ini mungkin adalah seorang jenius tersembunyi. Di wilayah keluarga Luo, Zhen Yan duduk santai di bangku halaman. Ia secara alami merasakan semua yang terjadi. Ia tidak bisa menahan senyum. Aku benar-benar tidak menyangka anak ini memiliki kemampuan seperti itu. Tidak heran dia putra Luo Feng. Mampu menerobos langsung di medan perang, memang kejutan besar. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa membunuh leluhur klan Xingyi. Zhen Yan merasa sangat senang. Ia tahu 3 kultivator tua alam kekacauan yang mengawasi pertempuran mungkin memiliki niat terhadap Luo Hai. Namun selama dirinya berada di sini, mereka tidak akan mudah bertindak. Di medan perang, 9 dewa kekosongan keluarga Luo yang mundur juga merasakan terobosan Luo Hai. Mereka semua sangat gembira dan mundur tanpa keraguan sedikit pun. Qiming terus menyerang Luo Hai dengan ganas. Namun Luo Hai hanya fokus menghindar sambil memulihkan kekuatan ilahinya. Kemampuan pedangnya sama sekali tidak lemah, bahkan sudah mengandung sedikit misteri asal angin. Gerakan pedangnya terlihat anggun dan alami, terutama ketika ia fokus bertahan. Sehebat apapun Qiming, ia tetap kesulitan menyentuhnya. Gerakan Luo Hai sangat luwes, ia benar-benar mahir menghindar. Bocah, jangan terus bersembunyi, lawan aku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan meminum darahmu. Teriak Qiming dengan marah. Melihat situasi itu, 2 leluhur lain dari klan Xingyi juga merasa kesal dan cemas. Leluhur mereka, Qiming, ternyata tidak mampu mengalahkan dewa abadi yang baru saja menerobos. Meskipun Qiming adalah yang terlemah di antara 3 leluhur dewa abadi, ia tetap bukan lawan yang bisa ditandingi oleh dewa abadi yang baru naik. Terlebih lagi, Qiming sekarang sudah benar-benar gila. Kekuatannya bahkan melampaui dewa abadi biasa. Tentu saja Luo Hai mengetahui hal itu. Karena itu, ia terus menghindari serangan tajam Qiming sambil menunggu tubuh ilahinya sepenuhnya berubah menjadi tubuh ilahi abadi. Pada saat itu, dengan kekuatan ilahi abadi, membunuh leluhur Qiming bukan lagi hal mustahil. Kedua pihak pun terjebak dalam kebuntuan tegang. Qiming terus mengejar Luo Hai, sementara Luo Hai terus menghindar sambil diam-diam memulihkan kekuatan ilahinya. Di sisi lain, Luo Fatian dan Luo Xinghai bertarung mati-matian melawan 2 leluhur klan Xingyi lainnya. Dalam pertempuran seperti ini, semuanya bergantung pada siapa yang memiliki ketahanan dan kesabaran lebih besar. Begitu satu pihak menunjukkan celah, hidup dan mati akan langsung ditentukan. Luo Fatian dan yang lain memahami hal itu. Selama mereka mampu memperpanjang pertempuran, kemenangan masih mungkin diraih. Karena itu mereka terus bertahan. Bahkan ketika lawan menunjukkan celah, mereka tidak menyerang balik. Mereka hanya terus menahan klan Xingyi sampai kekuatan lawan habis. Pertempuran ini sangat sengit. Awalnya hanya 3 ahli alam kekacauan dan beberapa dewa abadi dari kota Kyuhai yang memperhatikan. Namun kemudian, bahkan dewa abadi dari wilayah lain di kota itu juga datang menyaksikan. Banyak dewa kekosongan dan bahkan dewa sejati turut menonton. Pertempuran ini pun menarik perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apapun hasilnya nanti, apakah salah satu pihak hancur atau kedua belah pihak sama-sama menderita kerugian besar, keduanya kemungkinan besar akan menjadi pihak yang paling dirugikan. 18 dewa kekosongan klan Xingyi sudah musnah. 3 leluhur mereka juga telah membakar jiwa terlalu lama. Hal itu pada dasarnya merusak fondasi kultivasi mereka. Kemungkinan besar, mereka tidak akan bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Di mata banyak orang, baik keluarga Luo maupun klan Xingyi, pada dasarnya sudah berada di ambang kehancuran. Pertempuran telah berlangsung lama. 5 dewa abadi yang bertarung dengan ganas mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kekuatan Luo Fatian dan Luo Xinghai juga terus menurun. Namun kekuatan Qiming justru mulai melemah lebih dulu. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi Luo Hai. Kecepatan pemulihan kekuatan ilahinya tiba-tiba meningkat. Sekarang ia telah memulihkan sekitar 40% dari kekuatan sebelumnya. Kristal kekuatan ilahi di tubuhnya hampir habis seluruhnya. Bahkan, jika ia diberi waktu beberapa tahun untuk memulihkan diri dengan menyerap kekuatan langit dan bumi, belum tentu ia bisa kembali ke kondisi puncak. Kekuatanku baru pulih sekitar 40%. Tapi itu sudah cukup. Ini adalah kekuatan ilahi setingkat dewa abadi. Jika dipadatkan beberapa kali lagi, ditambah Qiming yang mulai melemah, itu sudah cukup untuk membunuhnya.
Kilatan tajam muncul di mata Luo Hai. Setelah terus menghindar begitu lama, sekarang saatnya menyerang. Bocah, kalau kau punya nyali, jangan bersembunyi. Aku akan membunuhmu, teriak Qiming. Luo Hai menatapnya sambil tersenyum dingin. Pak Tua, hari ini aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi aku ingin tahu, berapa banyak pedangku yang mampu kau tahan? Secercah kegilaan muncul di mata Luo Hai. Ia belum pernah membunuh dewa abadi sebelumnya. Luo Hai sendiri tidak pernah menyangka bahwa setelah baru saja menerobos ke tingkat dewa abadi, ia bisa langsung mencapai pencapaian sebesar ini, membunuh dewa abadi dalam waktu secepat itu. Dengan begitu banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini, nama Luo Hai pasti akan menyebar luas setelahnya dan dikenal di seluruh kota Qiuhai. Hah, benar-benar lelucon. Qiming hendak tertawa sinis. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, seberkas cahaya pedang sudah menebas ke arahnya. Kecepatan seperti itu, bagaimana mungkin? Qiming terkejut. Apakah ini kecepatan seorang dewa abadi yang baru saja menerobos? Ataukah ini memang kecepatan asli Luo Hai? Namun, yang paling mengejutkannya bukanlah kecepatannya, melainkan cahaya pedang itu. Ejekan di wajah Qiming langsung menghilang. Kekuatan tebasan ini jauh melampaui perkiraannya. Tubuhnya bahkan merinding ketika merasakannya. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan jiwanya bergetar. Serangan ini membawa kekuatan hukum langit dan bumi, sekaligus mengandung sedikit misteri asal angin. Gerakannya aneh sekaligus sangat cepat. Saat tebasan itu turun, kekuatan ilahi antara langit dan bumi langsung berkumpul, memperkuat serangan tersebut. Bahkan tanpa tambahan itu sekalipun, harta karun tingkat dewa abadi tertinggi yang digunakan Luo Hai sudah didukung oleh kekuatan ilahi yang dipadatkan hingga batasnya. Ditambah teknik pedang yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun, ini adalah serangan terkuat Luo Hai. Cahaya pedang turun seperti sungai perak dari langit. Kilauannya indah dan menakjubkan, membuat para penonton terpukau. Namun bagi Qiming, itu adalah pedang kematian. Ia segera mencoba menangkis dan menebas balik dengan pedangnya. Namun pedang Luo Hai jauh lebih cepat. Dengan sedikit meleset saja, tebasan itu langsung menghantam tubuhnya. Kekuatan dahsyatnya berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit. Meskipun Qiming mengenakan harta pelindung tingkat dewa abadi, serangan Luo Hai tampaknya telah sedikit melampaui batas tingkat dewa abadi. Dalam satu serangan, kekuatan itu menembus tubuh ilahinya. Karena sebelumnya ia sudah membakar jiwa, dan kekuatan ilahinya terlalu lama, cadangan kekuatannya telah banyak terkuras. Serangan ini seperti menambah luka di atas luka. Sebagian besar tubuh ilahinya langsung hancur, auranya melemah dengan cepat. Qiming langsung dipenuhi ketakutan. Hanya satu serangan, tetapi lebih dari 20% tubuh ilahinya langsung lenyap. Sebelumnya tubuh ilahinya sudah kurang dari 70%. Setelah tebasan ini, tubuh ilahinya tersisa kurang dari 50%. Jika ia terkena beberapa serangan lagi, leluhur dewa abadi klan Singi ini mungkin benar-benar akan mati di sini. Bagaimana mungkin satu serangan saja memiliki kekuatan seperti itu? Monster macam apa ini? Qiming benar-benar ketakutan. Seorang dewa abadi yang baru menerobos ternyata bisa mengambil lebih dari 20% kekuatan ilahinya hanya dengan satu serangan. Bukankah itu berarti Luo Hai hanya perlu menyerangnya 5 kali untuk membunuhnya? Memikirkan hal itu, Qiming segera mengirim transmisi suara kepada Jiulu dan 2 leluhur lainnya. Kakak, anak ini aneh. Satu serangannya langsung menghapus 20% tubuh ilahiku. Sekarang aku tersisa kurang dari 50%. Jika dia menyerang 3 kali lagi, aku pasti mati. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Ia dipenuhi keputusasaan. Awalnya mereka tidak berniat mati dalam pertempuran ini. Bahkan jika kedua leluhur keluarga Luo bertarung mati-matian, belum tentu mereka mampu membunuh salah satu dari mereka. Namun sekarang justru dirinya yang berada di ambang kematian. Tentu saja ia sangat ketakutan. Setelah mendengar kabar itu, leluhur Jiulu dan 1 leluhur Singi lainnya juga terkejut. Seorang dewa abadi yang baru saja menerobos ternyata mampu mengambil lebih dari 20% tubuh ilahi Qiming hanya dengan satu serangan. Kekuatan macam apa ini? Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Untuk sesaat mereka bahkan tidak tahu harus mundur atau terus bertarung sampai mati. Namun tepat saat mereka masih ragu, Luo Hai sudah muncul kembali di depan Qiming. Matanya dipenuhi niat membunuh. Qiming, mati. Serangan kedua langsung turun. Tidak memberi Qiming waktu sedikit pun untuk bereaksi. Cahaya pedang kembali menebas. Qiming mencoba menangkis. Namun tubuh ilahinya sudah rusak lebih dari setengah. Dan kekuatannya tidak lagi seganas sebelumnya. Selain itu, ia sudah trauma dengan tebasan Luo Hai. Ketakutan membuat reaksinya sedikit terlambat. Tebasan kedua langsung mengenainya. Sekali lagi, lebih dari 20% tubuh ilahinya hancur. Qiming benar-benar bingung.
Luo Hai jelas tidak memiliki banyak kekuatan ilahi, jadi mengapa ia mampu melepaskan serangan yang begitu mengerikan? Yang ia rasakan sekarang hanyalah ketakutan. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati. Walaupun Qiming sedang dalam keadaan gila, ketakutan akan kematian tetap menguasainya. Sekarang kekuatan ilahinya bahkan sudah kurang dari 30%. Jika terkena 2 serangan lagi, ia pasti akan mati. Leluhur Jiulu dan rekannya juga merasakan perubahan aura Qiming. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Kakak ketiga, lari! Namun Luo Hai tidak memberinya kesempatan. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Dengan satu gerakan cepat lagi, serangan ketiga turun. Qiming kembali terkena tebasan. Ia langsung tertegun. Perasaan kematian yang semakin dekat menyelimutinya. Ampuni aku, keluarga Luo, aku bersedia menyerah. Lepaskan aku bersedia menyerah. Qiming menjerit dengan suara melengking. Ia tidak ingin mati. Ia adalah dewa abadi. Jika ia mati, semuanya akan berakhir. Menyerah? Sudah terlambat. Wajah Luo Hai tampak dingin dan ganas. Serangan keempat turun lebih cepat dari sebelumnya. Ia bahkan sengaja mempercepatnya agar Qiming tidak sempat menghancurkan dirinya sendiri. Qiming baru saja memohon ampun, tetapi cahaya pedang sudah datang dengan kecepatan ekstrim. Ia benar-benar tidak mampu melawan lagi. Dalam sekejap, cahaya pedang menyapu tubuhnya. Kekuatan mengerikan dari tebasan itu meledak. Gelombang kejutnya langsung menghancurkan sisa tubuh ilahinya menjadi debu. Sejak Luo Hai melancarkan serangan hingga akhir pertempuran, hanya 4 tebasan yang dibutuhkan untuk membunuh Qiming, leluhur dewa abadi klan Xingyi. Leluhur Jiulu dan rekannya benar-benar tercengang. Di sisi lain, Luo Fatian dan Luo Xinghai juga terkejut sekaligus sangat gembira. Aura mereka tiba-tiba melonjak. Kemenangan ini adalah kemenangan besar. Sebelumnya, membunuh 18 dewa kekosongan hanyalah kemenangan kecil. Namun sekarang, membunuh seorang leluhur dewa abadi adalah kemenangan besar. Tanpa Qiming, kekuatan klan Xingyi akan runtuh. Keluarga Luo ditakdirkan untuk bangkit dalam pertempuran ini. Prestasi Luo Hai yang membunuh leluhur dewa abadi hanya dengan 4 serangan adalah sesuatu yang belum pernah dicapai keluarga Luo sebelumnya. Hal itu jelas menjadi tanda bahwa keluarga Luo sedang bangkit menuju puncak kekuasaan. Monster tua Jiulu, nasib klan Xingyi kalian sudah ditentukan. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi klan Xingyi di kota Qihai. Suara Luo Fatian menggema keras, seolah mengumumkannya kepada semua penonton di sekeliling. Auranya bahkan lebih mengintimidasi dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa takut di matanya. Mata Luo Xinghai juga dipenuhi kegembiraan. Dengan begitu banyak tokoh berpengaruh yang menyaksikan, keluarga Luo pasti akan naik menjadi kekuatan utama. Dengan kekuatan Luo Hai saat ini, selain 3 monster tua dari alam kekacauan, hampir tidak ada lagi yang mampu menandinginya. Saat masih menjadi dewa kekosongan, ia hampir membantai 18 dewa kekosongan dari klan Xingyi sendirian. Baru saja menembus tingkat dewa abadi, ia sudah membunuh salah satu leluhur dewa abadi mereka. Prestasi seperti itu mungkin bahkan belum pernah dicapai oleh ketiga monster tua alam kekacauan tersebut. Pemandangan ini memberikan pukulan telak bagi 2 leluhur Xingyi yang tersisa. Pembalikan keadaan ini benar-benar di luar bayangan mereka. Mereka bahkan merasa semua ini seperti mimpi. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Monster tua Jiulu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Luo Fatian, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Matanya memerah. Ia benar-benar menjadi gila. Leluhur Xingyi lainnya juga berada dalam keadaan yang sama. Bagi klan Xingyi, hasil ini hampir sama dengan kehancuran total. Di sisi Luo Hai, setelah membunuh Qiming, kekuatan ilahinya hampir sepenuhnya habis. Auranya jauh lebih lemah dibanding sebelumnya. Jika Qiming tidak mati, kemungkinan besar ia harus terus bertahan hanya dengan mengandalkan teknik pedangnya. Setelah mengambil relik Qiming, Luo Hai akhirnya menghela napas lega. Ia segera mengeluarkan beberapa kristal kekuatan ilahi dan mulai menyerapnya untuk memulihkan kekuatannya, berjaga-jaga terhadap kemungkinan tak terduga. Dengan gugurnya Qiming, 2 leluhur Xingyi yang tersisa juga sangat terpengaruh. Saat menghadapi Luo Xinghai dan Luo Fatian sekarang, kekuatan mereka hanya mampu bertahan pada tingkat yang seimbang. Padahal sebelumnya, mereka hampir mampu menekan kedua leluhur keluarga Luo. Jika pertempuran terus berlangsung seperti ini, kemenangan hanya akan menjadi milik keluarga Luo. Kekuatan ilahiku terlalu terkuras. Aku tidak bisa membantu kalian untuk sementara waktu. Semuanya hanya bisa bergantung pada kalian. Tapi hati-hati dengan 2 orang itu. Jangan beri mereka kesempatan. Suara Luo Hai terdengar di benak Luo Fatian dan Luo Xinghai, sementara ia terus memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Tenang saja. Fokuslah memulihkan diri. Mulai sekarang, kau adalah kebanggaan keluarga Luo.
Suara Luo Fatian terdengar penuh kegembiraan. Dua orang itu ingin membunuh kita sekarang. Selama kita tidak memberi mereka celah, mereka tidak akan bisa melakukannya. Tambah Luo Xinghai melalui transmisi suara. Mendengar hal itu, Luo Hai mengangguk diam-diam. Namun untuk mencegah kejadian tak terduga, ia tetap harus memulihkan kekuatan ilahinya secepat mungkin. Selama kekuatannya pulih, klan Xingyi tidak akan memiliki peluang sedikit pun. Memikirkan hal itu, Luo Hai berdiri di kehampaan sambil memurnikan kristal kekuatan ilahi yang ia rampas dari musuh. Ia menyerapnya dengan cepat untuk memulihkan kekuatannya. Namun, sebelum Luo Hai sempat menyerap banyak kristal, perubahan tiba-tiba terjadi pada ruang waktu di dalam alam semesta satu pikiran. Wilayah yang semula hanya berupa gumpalan energi kacau itu tiba-tiba berubah menjadi domain kacau yang dipenuhi tekanan luar biasa. Kekuatan kacau menyebar ke segala arah. Kekuatan penekan yang sangat kuat langsung menyelimuti seluruh area. Tekanan itu tidak hanya menekan Luo Fatian dan yang lainnya, tetapi terutama menargetkan Luo Hai. Ia sepenuhnya terkunci dan tidak mampu bergerak sama sekali. Menghadapi perubahan mendadak ini, wajah Luo Fatian dan Luo Xinghai langsung berubah drastis. Wajah Luo Hai juga menjadi pucat. Ia bisa merasakan bahwa sebagian besar tekanan kekuatan ini memang ditujukan kepadanya. Luo Fatian dan Luo Xinghai juga merasakan tekanan tersebut, membuat ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Ini domain kekuasaan penguasa kota Qiuhai. Mengapa mereka menargetkan kita? Luo Hai juga sangat muram. Apa yang terjadi? Jangan-jangan seorang ahli alam kekacauan telah bergerak? Seorang ahli alam kekacauan menyerangku? Di depan begitu banyak orang, seorang ahli alam kekacauan benar-benar menyerang seorang dewa abadi seperti dirinya. Ini benar-benar tindakan yang tidak tahu malu. Para penonton di sekitar juga melihat perubahan ini. Jelas bahwa seorang ahli alam kekacauan telah turun tangan. Namun mereka tidak tahu bahwa target sebenarnya adalah Luo Hai. Bahkan seorang ahli alam kekacauan sudah turun tangan. Sepertinya permusuhan antara keluarga Luo dan klan Xingyi tidak bisa berlanjut lagi. Siapa yang melakukannya? Penguasa kota Qiuhai? Atau dua ahli lainnya? Sepertinya anak keluarga Luo terlalu luar biasa, sehingga seorang ahli alam kekacauan ingin melindunginya. Aneh, mengapa seorang tetua alam kekacauan tiba-tiba turun tangan? Bukankah seharusnya mereka tidak ikut campur dalam konflik seperti ini? Ini pasti domain kekacauan milik penguasa kota Qiuhai. Aura ini miliknya. Tapi apakah ia membantu keluarga Luo? Atau justru melindungi klan Xingyi? Banyak keraguan muncul di benak para dewa abadi yang menyaksikan pertempuran itu. Sebagian orang mengira penguasa kota Qiuhai ingin membantu keluarga Luo. Bagaimanapun juga, bakat Luo Hai terlalu luar biasa. Saat masih dewa kekosongan, ia mampu menampilkan kekuatan setingkat dewa abadi. Setelah menerobos, ia bahkan dengan mudah membunuh Qiming. Potensi seperti itu jelas layak dirangkul oleh seorang ahli alam kekacauan. Namun sebagian lainnya justru mengira penguasa kota Qiuhai ingin melindungi klan Xingyi karena kepala klan mereka memiliki hubungan tertentu dengannya. Meski begitu, beberapa dewa abadi yang lebih tajam serta dua ahli alam kekacauan lainnya segera memahami kebenaran. Ini sama sekali bukan untuk membantu keluarga Luo. Justru sebaliknya, targetnya adalah Luo Hai. Semua orang dapat melihat bahwa Luo Hai mampu membunuh 18 dewa kekosongan dan Qiming karena teknik pemadatan kekuatan ilahi yang aneh dan sangat kuat itu. Walaupun ia masih berada di tingkat dewa kekosongan saat itu, fluktuasi kekuatan ilahinya sudah mencapai tingkat dewa abadi. Satu-satunya perbedaan hanyalah auranya. Selain itu, ketika Luo Hai sudah mencapai dewa abadi, fluktuasi kekuatan dari teknik pedangnya bahkan telah menyentuh tingkat alam kekacauan. Jelas semua ini berkaitan dengan teknik rahasia pemadatan kekuatan ilahi yang ia miliki. Bajingan tua Huo Qiu itu benar-benar tak bisa menahan diri. Demi teknik rahasia itu, dia sampai berani menyerang seorang dewa abadi. Benar-benar tidak tahu malu. Monster tua naga api, bagaimana kau akan menjelaskan ini di hadapan seluruh kota Qiuhai? Dua ahli alam kekacauan lainnya memandang Huo Xiu dengan dingin. Di kota Qiuhai, Huo Xiu adalah yang terkuat. Sebagai penguasa kota Qiuhai, kekuatannya jauh melampaui dua ahli lainnya, sehingga mereka tidak berani bergerak langsung menentangnya. Di wilayah keluarga Luo, Zhenyan yang mengenakan jubah putih juga merasakan perubahan di ruang tersebut. Ia hanya menggelengkan kepala ringan. Berani menyerang muridku. Sepertinya orang tua dari kota Qiuhai ini sudah bosan hidup. Setelah masa pemulihan yang panjang, kekuatannya kini jauh melampaui sebelumnya. Ia bahkan telah mencapai kehendak tingkat Raja Dewa. Bagi Zhenyan, menghadapi seseorang di tingkat kedua, alam kekacauan semudah menghancurkan seekor semut. Namun ia tidak terburu-buru bertindak. Ia ingin melihat alasan apa yang akan digunakan Huo Qiu di hadapan semua orang. Bagaimanapun juga, ada begitu banyak mata yang menyaksikan.
Bagi seorang kultivator alam kekacauan, untuk menyerang dewa abadi yang baru naik tingkat adalah tindakan yang sangat memalukan. Di dalam domain kekacauan itu, Luo Hai dengan wajah pucat terus berusaha melawan tekanan tersebut. Tetapi semua usahanya sia-sia. Jika ia masih memiliki 40% kekuatan ilahi, mungkin ia tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Tiba-tiba, sosok aneh muncul di hadapannya. Kulitnya merah tua, kepalanya menyerupai naga, dan di belakang tubuhnya terdapat ekor panjang berwarna merah menyala. Penampilannya seperti manusia naga, memancarkan aura ganas. Ketika melihat sosok itu, pupil Luo Hai langsung menyempit. Penguasa kota Qiuhai. Kenapa dia yang bertindak? Keluarga Luo tidak memiliki permusuhan dengannya. Aku juga tidak pernah menyinggungnya. Orang itu tidak lain adalah Huo Qiu, penguasa kota Qiuhai. Luo Hai segera memberi hormat. Tuan kota. Ia tidak tahu apa tujuan Huo Qiu. Namun fakta bahwa ia ditahan seperti ini jelas menunjukkan adanya niat tersembunyi. Karena itu, Luo Hai sengaja berbicara keras di hadapan semua orang yang menyaksikan. Aku ingin tahu, mengapa Tuan Kota menahanku? Kilatan cahaya muncul di mata Huo Qiu. Ia tidak menyangka Luo Hai akan mencoba menggunakan perhatian para penonton untuk menekannya. Namun sebelum bertindak, ia sudah menyiapkan alasannya. Dengan senyum acuh tak acuh, ia berkata, Aku berutang budi pada klan Xingyi. Jadi kali ini, keluarga Luo hanya bisa dimusnahkan. Mendengar kata-kata itu, kedua leluhur tua Julu langsung terkejut. Mereka memang memiliki hubungan dengan penguasa kota Qiuhai, tetapi mereka sendiri tidak tahu kapan ia pernah berutang budi pada klan Xingyi. Namun sekarang, hal itu tidak penting lagi. Yang penting adalah, keluarga Luo akan binasa. Bahkan jika alasan itu palsu, selama diumumkan di hadapan seluruh kota, maka itu akan menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, kedua leluhur Julu segera mundur dan menenangkan diri. Dengan dukungan penguasa kota Qiuhai, apa artinya kehilangan Qiming dan 18 dewa kekosongan? Pengakuan bantuan di depan publik jauh lebih berharga daripada semua itu. Di sisi lain, wajah Luo Fatian dan Luo Xinghai berubah drastis. Mereka sama sekali tidak pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Memang benar penguasa kota Qiuhai memiliki hubungan dengan klan Xingyi, tetapi berutang budi. Itu jelas tidak pernah disebutkan. Selama bertahun-tahun, keluarga Luo dan klan Xingyi telah saling bermusuhan. Jelas sekali bahwa alasan ini hanyalah dalih. Luo Hai juga memahami hal itu dengan sangat jelas. Ini adalah contoh klasik. Jika seseorang ingin mencari alasan, ia selalu bisa menemukannya. Luo Hai menatap Huo Qiu dengan wajah muram. Matanya dipenuhi keputusasaan. Jika seorang ahli alam kekacauan benar-benar turun tangan, maka keluarga Luo mereka mungkin benar-benar akan musnah. Sial. Jadi begini akhirnya. Huo Qiu, kau hanya menginginkan teknik rahasia kekuatan ilahiku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Penguasa kota Qiuhai yang agung justru menyerang dewa abadi yang lemah. Luo Hai langsung memahami semuanya. Matanya memerah saat menatap Huo Qiu, penuh kebencian dan keputusasaan. Indra ilahi dari para penonton juga menangkap kata-kata itu. Namun sebagian besar dari mereka sebenarnya sudah memahami kebenaran sejak awal. Hanya saja, itu tidak lagi penting. Huo Qiu sudah memberikan alasan resmi. Sementara tuduhan Luo Hai hanya dianggap sebagai penolakan orang yang kalah. Kebenaran sebenarnya tidak lagi berarti apa-apa. Bocah keras kepala. Apakah kau benar-benar berpikir aku, penguasa kota Qiuhai yang agung, akan memiliki niat jahat terhadapmu? Sungguh lelucon. Aku sudah mengatakan alasannya. Jika kau ingin memusnahkan klan Xingyi, maka keluarga Luomu juga harus lenyap dari kota Qiuhai. Suara Huo Qiu terdengar acuh tak acuh. Ia tampak tidak bergerak. Namun, kekuatan jiwanya telah diam-diam keluar dan langsung menyerbu ke tubuh Luo Hai. Di wilayah keluarga Luo, Zhen Yan yang menyaksikan adegan ini hanya tersenyum tipis. Ada banyak cara untuk membunuh Luo Hai, namun mencoba mengendalikan jiwanya adalah cara yang hampir mustahil berhasil. Bahkan jika Huo Qiu berada di tingkat ke-9 atau ke-10 alam kekacauan, atau bahkan mencapai alam Raja Dewa, hal itu tetap hampir mustahil. Apalagi ia hanya berada di tingkat kedua, alam kekacauan. Zhen Yan hampir tertawa. Ini putra Luo Feng. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir mereka bisa memperbudak jiwanya? Di dalam domain kekacauan itu, Huo Qiu tiba-tiba tercengang. Kekuatan jiwanya seolah-olah seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut. Ia sama sekali tidak bisa menyentuh inti jiwa Luo Hai. Ia kembali sadar dari keterkejutannya, lalu menatap Luo Hai dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin? Aku sama sekali tidak bisa memperbudaknya. Dia hanya dewa abadi yang baru naik tingkat. Jiwanya seharusnya lemah, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Padahal selain pertarungan jarak dekat, Huo Qiu juga cukup mahir dalam jalur jiwa. Namun sekarang, ia bahkan tidak mampu menaklukkan jiwa seorang dewa abadi yang baru saja menerobos.
Ketika menatap Luo Hai, Huo Qiu merasa seolah menyentuh misteri yang lebih dalam. Ia menolak percaya dan mencoba ilusi jiwa. Tetapi kekuatan itu sama sekali tidak bisa menembus hati dewa sejati Luo Hai. 2 kali percobaan gagal. Akhirnya, Huo Qiu memutuskan menekan Luo Hai lebih dulu agar bisa meneliti teknik rahasia kekuatan ilahi miliknya. Ia mengulurkan cakar merah raksasa untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba cahaya emas melesat dari wilayah keluarga Luo dan menghantam lengannya. Boom! Lengan Huo Qiu, yang sekeras harta tingkat kekacauan, langsung retak dan sebagian tubuh ilahinya hancur. Suara dingin terdengar. Penguasa kota biasa sepertimu berani menyentuh muridku. Sosok berjubah putih muncul di samping Luo Hai, Zhen Yan. Melihat gurunya, Luo Hai langsung lega. Kemunculan ini mengejutkan semua orang, bahkan 2 ahli alam kekacauan yang tidak pernah merasakan keberadaannya sebelumnya. Wajah Huo Qiu berubah drastis. Ia bahkan tidak bisa merasakan tingkat kekuatan Zhen Yan. Zhen Yan menatapnya dingin. Kau mengincar teknik rahasia muridku. Karena itu, kau harus mati. Ketakutan, Huo Qiu langsung melarikan diri. Namun Zhen Yan hanya melirik dan menggunakan teknik mata ilahi. Sebuah mata raksasa muncul, dan kehendak tingkat Raja Dewa langsung menghantam jiwa Huo Qiu. Seketika jiwanya runtuh dan ia pingsan. Zhen Yan kemudian memanggil harta istana dan langsung menekan Huo Qiu ke dalamnya. Semua itu terjadi hanya dalam beberapa napas. Yang terkuat di kota Qiuhai telah ditangkap. Klan Xingyi yang tadi berharap selamat langsung putus asa. Sebaliknya, keluarga Luo yang hampir binasa kini menang mutlak. 2 ahli alam kekacauan yang menyaksikan akhirnya muncul dan memberi hormat kepada Zhen Yan. Saint White Eagle memberi salam kepada Yang Mulia. Chu Wu memberi hormat kepada Yang Mulia.